Halo Dosto, apke sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlog. Jadi di sini Alia mau cerita nih Dosto, di Instagram Alia itu pertanyaan yang atau DM yang paling banyak banget masuk itu seputar ini Dosto. Biasanya nih kayak gini, Kak, aku tuh punya pacar orang Pakistan. Nah, pacarku begini. Kira-kira pacar aku itu serius nggak sih sama aku? Jadi secara kasarnya nih kalau menurut Alia sebenarnya untuk tahu si laki-laki itu serius atau enggak sama kita itu cuma dia dan Tuhan yang tahu. Nah itu kasarnya kayak gitu Dosto. Kenapa Alia bilang cuma dia dan Tuhan yang tahu ya kan? Karena ibaratnya tuh memang nggak ada yang tahu isi hati manusia tuh nggak ada yang tahu gitu Dosto. Kemudian juga di dalam pernikahan nih Dosto itu juga nggak ada jaminan 100% bahwa nanti pernikahan kita tuh akan sukses. Tapi menurut Alia kita juga wajib banget untuk memilih pasangan yang terbaik untuk kita. Apalagi kalau kita tujuannya untuk menikah gitu kan. Pasti kan setiap orang maunya tuh menikah untuk sekali seumur hidup ya Dosto ya. Terus juga nggak ada jaminannya juga Dosto, mau kita LDR, mau kita dalam satu negara, mau kita satu kota atau kita ketemu setiap hari ya, itu nggak ada jaminan. Jadi Dosto untuk hubungan jarak jauh atau LDR itu memang Alia tuh nggak menyarankan yang seperti Alia ya. Karena Alia itu prosesnya itu tuh lama banget, bertahun-tahun gitu kan. Karena waktu itu suami lagi niti karir juga waktu itu kan. Kenapa sampai Alia mau bertahun-tahun lamanya waktu itu LDR gitu kan? Karena Alia lihat dari sikap suami. Jadi waktu itu suami itu tetap datang ke Indonesia waktu itu 3 kali. Yang ketiga kalinya kita menikah di Indonesia. Nah di balik proses itu kenapa Alia bisa yakin sama suami? Biasanya kalau Alia gini ya, kalau misalnya Alia ngerasa memang kayaknya nih red flag nih si cowok ini gitu kan, atau di dalam hubungan itu banyak banget kayak lebih ke toxic, terus kayak Alia tuh lebih ke was-was kayak si laki-lakinya itu banyak alasan menghindar. Nah itu biasanya Alia juga akan mempertimbangkan hal itu semua. Bahkan waktu itu Alia kan pernah yang Alia cerita, Alia masuk rumah sakit itu kan, waktu itu suami yang turun tangan yang bantu Alia waktu itu kan, padahal waktu itu belum menikah kita kan. Dan kayak banyak hal-hal kecil dari suami yang bikin Alia tuh ngerasa meskipun suami itu jauh tapi suami tuh selalu ada buat Alia. Kemudian juga nggak pernah yang nggak pernah selama berhubungan long distance relationship sampai sekarang alhamdulillah kita nikah udah 1,5 tahun. Itu sama sekali suami nggak pernah yang menunjukkan amarah dia kalau lagi marah gitu ya. Semarah-marahnya suami itu suami nggak pernah sampai yang ngebentak gitu, nggak pernah. Karena khususnya nih di LDR ya, Alia tuh banyak juga dapat cerita-cerita yang pacarnya tuh tipenya yang kayak suka ngancem gitu, yang kalau misalnya ditinggalin nanti mau bunuh diri, atau banyak juga nih yang yang model kayak silet-siletin gitu kayak berdarah-darah gitu kan. Nggak tahu itu beneran atau palsu atau gimana gitu kan. Kalau emang udah kayak bikin kita nggak nyaman gitu ya, udah kayak hubungannya tuh toxic gitu kan. Kalau Alia sih berpikir ulang untuk lanjut. Terus ya mohon maaf nih kadang juga kita perempuan juga banyak juga yang kasarnya mohon maaf nih bucin. Kalau emang laki-laki itu serius, laki-laki itu bener-bener sayang sama kita, dia yang akan lebih menunjukkan effortnya untuk kita atau perjuangannya untuk kita. Terus juga nih kalau pandangan Alia secara pribadi nih ya, balik lagi ya, kalau yang nggak setuju nggak apa-apa kan, beda-beda ya. Kalau Alia secara pribadi, kalau emang dia cinta sama kita, dia akan datang ke Indonesia, dia akan terbang dari Pakistan, dari Dubai, dari Eropa, dari manapun itu, dia akan terbang ke Indonesia untuk ketemu kita, untuk ketemu keluarga kita. Bukan kita yang terbang ke Pakistan atau kita yang nemuin si laki-laki itu di mana gitu ya. Itu enggak. Karena di Pakistan itu kurang enak gitu kalau misalnya kita yang ngedatengin laki-laki. Nggak usah di Pakistan, di Indonesia pun kan juga gitu kan. Kayaknya kurang apik gitu kalau perempuan yang datengin laki-laki gitu kan. Lebih enaknya kita yang diperjuangkan. Kalau kita menikah dengan laki-laki yang memperjuangkan kita, itu insya Allah ya kalau menurut Alia ya, kita tuh lebih enak gitu Dosto, ketimbang kalau kita menikah dengan laki-laki yang kita perjuangkan gitu ya, sedangkan si laki-lakinya itu mau-mau enggak gitu kan. Kita yang udah jungkir balik,
kanan kiri gitu kan buat memperjuangin si laki-laki itu. Nanti pas nikahnya itu dia semena-mena sama kita pastinya gitu kan, dan ya udah gitu kan, yang tersiksa kita ya kan. Jadi kalau Alia pribadi sih lebih memilih untuk cari laki-laki yang memang memperjuangkan kita. Jadi bukan kita yang mati-matian memperjuangkan laki-laki itu. Dan kita sebagai manusia kan memang Dosto cuma bisa berusaha untuk memilih pasangan bagi kita itu yang benar-benar yang baik gitu ya. Tapi kan kadang memang balik lagi kan, yang menentukan nasib itu kan Allah. Jadi kita kadang memang ada hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia, Dosto ya. Jadi kalau menurut Alia ya, kita berusaha untuk untuk cari pasangan yang bener-bener yang menurut kita nih kayaknya memang udah baik gitu ya, memang udah insya Allah nih gitu kan. Cuma selebihnya ya menurut Alia ya kita udah pasrah dan banyak-banyak berdoa intinya supaya dapetnya memang bener-bener si laki-laki tuh baik, dan supaya kita dapetnya tuh bener-bener nasibnya tuh yang nasib yang baik gitu kan. Nah kalau misalnya memang kita ternyata dapetnya kurang baik gitu ya, kalau menurut Alia kita juga nggak bisa langsung mengejat sih atau menghakimi gitu ya. Mungkin kan kita nggak tahu kan, Allah punya rencana lain buat kita gitu kan. Terus jadi gitu, kita sayang sama laki-laki tuh boleh gitu ya, tapi juga yang pertama kita harus sayang sama diri kita dulu nih Dosto. Jangan sampai nanti si laki-lakinya mah endingnya enak-enakan sama perempuan lain gitu ya, terus tinggal kita yang yang menderita gitu kan. Apalagi kalau udah pacaran atau kita udah nungguin dia bertahun-tahun kayak gitu. Makanya lebih baiknya sih kalau menurut Alia jangan terlalu lama LDR sih, jangan ngikutin Alia. Nih Alia kebetulan aja dapetnya suami yang alhamdulillah baik, nggak berubah bertahun-tahun, dan pas suami sukses, maksudnya setelah meniti karir dan alhamdulillah gitu ya, nggak milih perempuan lain. Kan banyak tuh ya Dosto ya, kalau kita lihat kan mulai dari nolnya sama siapa ya kan, pas dia udah sukses nikahnya sama siapa, kan banyak kayak gitu kan. Jadi menurut Alia ya gitu, harus pinter-pinter dari kitanya juga nih Dosto untuk bisa kenal sama si laki-laki itu kayak gimana. Terus kalau udah ada kayak mencurigakan ya harus ambil sikap kayak gitu. Terus juga harus ada target dalam hubungan, katakanlah misalnya 1 tahun 2 tahun pertama, oke, tahun keberapa kamu harus datang ke Indonesia, tahun keberapa kita harus nikah kayak gitu. Karena untuk menghindarin yang kayak gitu-gitu Dosto, takutnya udah lama-lama nungguin ya kan, terus ternyata dia nikahnya sama orang lain, kan banyak yang kayak gitu kan. Makanya Alia juga nggak merekomendasikan sih kalau ngikutin jejak Alia yang bertahun-tahun gitu ya. Karena kalau dapetnya memang kebetulan laki-lakinya yang baik, yang memang bener-bener serius, yang nggak masalah, takutnya kita udah nungguin lama ternyata dapatnya cuma zong. Nah jadi Dosto itu dia vlogs Alia kali ini. Jadi boleh komen nih Dosto tanggapannya, atau mungkin ada pertanyaan apa di kolom komentar, atau Dosto juga boleh langsung DM ke Alia di Instagram. Insya Allah pasti setiap yang DM ke Alia akan bales kok, pasti. Cuma kadang memang nggak langsung Alia bales, kadang Alia lagi nggak megang HP atau Alia lagi repot gitu ya. Ya Dosto, sampai di sini, dan terima kasih bagi Dosto yang udah nonton Alia Yasir Vlogs. Insya Allah kita ketemu lagi di vlogs berikutnya. Bye bye.